Pada 14 Agustus 1945 sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir duduk di teras rumah bersama istrinya. Ia membaca koran sambil mendengarkan radio. From the White House, now it's beginning to come. Bulletin AP, Washington. Apakah benar yang barusan saya dengar? Saya harus segera memberitahukan kepada pemuda lainnya. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir menemui para pemuda untuk membahas kekosongan kekuasaan di Indonesia. Oleh sebab itu, kita seharusnya menolak semua bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang dan menyusun kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Benar kata Bung Darwis, kemerdekaan adalah hak seluruh rakyat, harus segera diproklamasikan. Kita harus memohon kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk segera menyudahi segala hubungan dengan Jepang. Bagaimana jika kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju saudaraku, bahwa itulah waktu yang tepat untuk kita secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setuju! Malam harinya, Sultan Syahrir, Hairul Saleh, dan Darwis mendatangi rumah Soekarno untuk menyampaikan keinginan agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tunggu sebentar. Maaf, apakah Bung Karno ada di rumah? Iya, beliau ada di dalam. Emangnya ada kurang, Pak? Begini, kami ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting kepada beliau. Kalau begitu silakan masuk. Ada beberapa pemuda yang ingin bertemu dengan Kang Mas. Siapa? Saya menyatakan bahwa kalian ingin bertemu dengan saya. Ada kepentingan apa? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan bagi kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah negara Jepang menyerah kepada sekutu. Apakah kalian tidak tahu dampak ketika kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi tentara sekutu Jepang masih ada di Indonesia. Itu bisa saja mengagalkan kita untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Ya sudah, kalau begitu nanti kita bicarakan dengan anggota PPKI lainnya, karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan atas diri saya sendiri. Ya sudah, kalau itu keputusan Bung Karno, apa boleh buat? Mungkin percakapan kita cukup sampai sini. Melihat waktu sudah larut malam. Maaf dalam mengganggu waktu Bung Karno. Tidak apa-apa. Para pemuda lalu mengadakan rapat lagi untuk membahas sikap Soekarno yang dianggap kurang mendukung keinginan mereka. Bagaimana kalau kita perundingkan kembali yang kita bicarakan kepada Bung Karno dan Bung Hatta? Setuju, agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman. Pada 15 Agustus pukul 10 malam, Pikana, Sukarni, Darwis, Sultan Syahrir, dan Hairul Saleh berkumpul di rumah Soekarno. Mereka mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Malam ini juga kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus merebut kekuasaan itu dulu. Malam ini juga kita harus mengibarkan bendera revolusi. Jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam hari ini juga, maka ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok harinya. Pikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam hari ini juga, mungkin orang-orang yang dicuriganya akan dibunuh oleh pro Belanda atau orang-orang Ambon. Bukan benar, Bung. Mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita? Lagi kita bisa mewujudkannya sendiri. Kekuatan kita tak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak bisa bertahan setelah merdeka dari bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera melaksanakan proklamasi. Benar, Bung. Secepatnya. Malam ini, Bung. Malam ini.
Tenang semuanya, tenang. Ini sudah malam. Lebih baik menunggu piring kita dapat. Saya tahu kalian semua ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya juga menginginkannya. Lalu kenapa Bung tidak setuju kalau Bung meninggal kemerdekaan Indonesia? Saya tidak setuju dengan usulan Anda. Kita harus mengadakan rapat dengan anggota PPKI lainnya. Saya berharap Bung tidak mengadakan rapat bersama anggota PPKI. Saya khawatir Jepang mengetahui rencana kita, karena kita semua ketahui bahwa PPKI dibentuk oleh Jepang. Tetapi itu jembatan bagi kita untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut dalam hal ini. Maksud kalian kita memutuskan hubungan dengan Jepang? Begitu bukan? Saya tidak begitu inginnya. Lebih baik kita mengadakan rapat dengan anggota PPKI agar ketika kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita tidak mendapatkan banyak masalah. Tapi Bung, jika kalian semua tidak menyetujui usulan saya tidak akan memproklamasikan kemerdekaan. Karena gagal meyakinkan Soekarno dan Hatta, para pemuda merencanakan penculikan dalam rapat di Jalan Cikini nomor 71 pada pukul 12 malam. Yang sedang lagi luas, di mana kita menempatkan keduanya? Sebab itu mari kita tugaskan Singgi dan Latif karena mereka adalah anggota utama. Iya, bagus. Bagaimana Latif? Apakah Anda keberatan atau tidak? Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita membawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan salah satu pemusatan anggota PK dan terjamin keamanannya. Benar, saya setuju. Jadi kawan kita akan mencuri Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana kalau besok subuh? Jam 4 subuh bagaimana? Setuju. Dini hari 16 Agustus pukul 4, Soekarni dan Darwis menculik Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok. Waalaikumsalam. Mana aku akan dibawa? Lagi pula kenapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu ibu kota. Jika itu benar, maka kita tidak bisa melawan karena Jepang di Jawa masih utuh. Anda harus bertanggung ke Rengas Dengklok. Di waktu yang sama, Wikana dan Hairul Saleh menculik Soekarno. Soekarno setuju ikut asalkan istri dan anaknya juga dibawa. Soekarno, Mereka semua tiba di Rengas Dengklok. Hatta sampai lebih dulu. Keduanya ditempatkan di rumah milik Jauh Gesong. Tetap, ternyata kamu juga ada di sini. ya mereka juga membawa aku kemari. Ya. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kita merdeka bisa dari Jepang, maka kita adalah bentukan dari Jepang dan kita bisa dijajah lagi. Ada apa Saleh? Kenapa kamu terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo di luar sana. Dia memaksa ingin masuk untuk membawa Bung Karno. Ayo kita menemuinya. Gimana? Bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa kau memanggil mereka, Bung? Rapat PPKI dibatalkan karena mereka tidak ada. Jadi aku ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak menjemput mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jika aku menemui mereka dulu. Ayo, masuk sudah. Kenapa seperti itu? Rapat PPKI dibatalkan. Selain itu, saya menyampaikan Jepang telah menyerah kepada. Ternyata hal itu benar adanya. Iya, benar. Bukankah para pemuda telah memberitahu Anda, Bung? Tapi saya tidak dapat mempercayainya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Ya benar, Bung. Sebaiknya begitu. Baiklah, saya turuti kemauan dari kalian. Bolehkah saya menjemput Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Tidak! Saya berjanji akan melindungi mereka dengan separuh nyawa saya. Apakah aku bisa memberikan janji itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Ayo silakan, Bung. Malam harinya, mereka kembali ke Jakarta dan singgah di Hotel Hendels. Sayuti Melik yang mengurus keperluan mereka di resepsionis. Setelah itu, mereka pergi ke rumah Laksamana Maeda. Selamat malam. Kamu kan anak Laksamana Maeda? Selamat malam, Tuan.
Apa yang membuat Tuan datang kemari? Apakah ada yang penting? Mungkin kedatangan kami semua mengganggu jam tidur Tuan. Kami bermaksud menanyakan, apakah benar Jepang telah menyerah kepada sekutu? Ya, itu memang benar. Tapi kami merahasiakannya agar tidak muncul kekacauan. Yang kami bingungkan, para pemuda mendesak kami agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wah, itu gagasan yang bagus. Mungkin inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan Indonesia. Apakah Tuan setuju? Ya, saya setuju. Begini, kalau Tuan mengizinkannya, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Kalau boleh tahu untuk apa? Kami berencana, jika berita itu benar, maka kami akan memproklamasikannya besok pagi. Apakah Tuan tidak keberatan? Ya, sudah, ayo kita buat. Rencananya, kami ingin membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada dini hari 17 Agustus, Soekarno menemui Nishimura untuk meminta perubahan status Indonesia. Namun sayangnya, permintaan tersebut ditolak. Soekarno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di sana berkumpul para tokoh seperti Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, Darwis, dan BM Dia untuk menyusun teks proklamasi. Saudara-saudara proklamasi, bagaimana naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Saya sudah menulis. Lanjutkan, Bu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu, Bu, apakah Anda yang akan menandatanganinya? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa itu terlalu banyak. Mungkin Bung Karno saja dan Bung Hatta yang pergi menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju, setuju. Sayuti Melik, tolong ketik naskah ini. Siap. Kapan kita akan melakukan proklamasi Ibu? Menurut saya, hari ini, tanggal 17. Bagaimana Al-Quran diturunkan juga pada tanggal 17. Jadi bagaimana kalau hari ini, Jumat 17 Agustus? Setuju! Setuju, Bu. Lebih cepat, lebih baik. Kapan kita akan melaksanakannya? Tepatnya pukul 10 besok hari. Bagaimana semuanya? Setuju! Ini dia naskahnya nih. Berikan ini kepada BM Dia untuk disebarkan luas di seluruh Indonesia. Lalu di mana proklamasinya akan dibacakan? Saya telah menyiapkan tempat untuk membacakan teks proklamasi. Di mana? Di lapangan Ikadah. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena ketika kita membacakan teks proklamasi di lapangan Ikada, itu akan menimbulkan bentrok dengan Jepang. Bagaimana Sultan Syahrir yang mengetahui aman dan tidaknya? Baiklah. Di lapangan Ikada. Bagaimana? Amankah? Untuk saat ini bisa dikatakan aman, karena masyarakat Indonesia belum datang kemari. Bung, gawat sekali Bung. Ada apa? Jepang telah menguasai lapangan Ikada. Jangan sampai ada pertumpahan darah jika masih nekat melaksanakan proklamasi. Mungkin lebih aman jika proklamasi diganti lokasi ke Bung Karno saja. Saya setuju dengan saran Bung Subarjo. Bagaimana yang lain? Setuju. Beritahu semuanya bahwa kita akan membacakan teks proklamasi di halaman rumah saya. Menjelang pagi 17 Agustus, para tokoh pulang. Para pemuda tetap bergerak, menyebarkan berita kemerdekaan ke warga Jakarta. Pagi harinya, para pemuda dan warga mulai berkumpul di rumah Soekarno. Bung Karno, bagaimana dengan bendera yang akan kita gunakan? Nanti saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitkannya. Lagu apa yang kita gunakan untuk lagu kebangsaan kita? Kita akan menggunakan lagu dari W.R. Supratman, yaitu Indonesia Raya. Baiklah. Fatma, Iya, Mas. tolong jahitkan bendera yang kita akan gunakan untuk upacara. Baiklah, Mas. Aku akan menjahitnya sekarang.
Segala persiapan selesai. Bendera merah putih telah dijahit. Tiangnya disiapkan oleh Suhut, sedangkan Latif menjemput Soekarno dan Hatta. Saya minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita untuk ada naiknya dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap maju. Dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menjadarkan diri kita pada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya untuk kita mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sang saka merah putih akhirnya berkibar di langit Indonesia. Terima kasih pahlawan-pahlawanku.